Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kami dari kelompok 3, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang anggota menyusun video ini sebagai hasil kerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam video ini, kami akan membahas pengaruh kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif, dampak kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, serta pengaruh suku bunga terhadap inflasi. Melalui penjelasan yang kami sampaikan, diharapkan video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Sentral di Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, serta kesempatan neraca pembayaran. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat terjadinya resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Adapun tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah yang pertama, meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif membuat suku bunga lebih rendah sehingga masyarakat dan pelaku sudah lebih tertarik untuk meminjam uang. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi dan investasi yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Yang kedua, produksi dan kesempatan kerja. Dengan meningkatkannya permintaan dan investasi, perusahaan akan menaikkan jumlah produksi. Dampaknya, kebutuhan tenaga kerja juga meningkatkan sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pengangguran. Ketika aktivitas ekonomi kembali bergerak, perusahaan akan mulai merekrut tenaga kerja baru. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran yang biasanya meningkat saat kondisi ekonomi melemah. Yang keempat atau yang terakhir, menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kondisi ekonomi menjadi lebih stabil. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan mata uang. Adapun tujuan kebijakan moneter kontraktif, yaitu 1. Menekan laju inflasi. Saat harga-harga naik terus, Bank Sentral mengurangi jumlah uang yang beredar supaya pengeluaran masyarakat bisa lebih terkontrol dan harga tidak semakin melonjak. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Dengan inflasi yang terkendali, nilai rupiah jadi lebih stabil dan tidak mudah melemah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, menghindari overheating ekonomi. Kalau ekonomi terlalu panas atau tumbuh terlalu cepat, kebijakan ini digunakan agar pertumbuhan tetap seimbang dan tidak berujung masalah ekonomi. Adapun dampak kebijakan moneter ekspansif terbagi menjadi dua,
yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu 1, kegiatan ekonomi meningkat, uang lebih mudah beredar, masyarakat jadi lebih berani belanja, dan usaha pun lebih aktif. Yang kedua, lapangan kerja bertambah. Saat usaha berkembang, perusahaan butuh tenaga kerja tambahan, sehingga kesempatan kerja semakin banyak. Yang ketiga, pendapatan masyarakat naik. Dengan adanya pekerjaan dan usaha yang berkembang, penghasilan masyarakat ikut meningkat. Adapun dampak negatifnya yaitu 1, resiko inflasi meningkat. Kalau uang yang beredar terlalu banyak dan tidak diimbangi produksi, harga barang bisa naik dan bikin daya beli turun. Dampak kebijakan kontraktif. Di sini ada 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Kita mulai dari yang negatif, yaitu 1, inflasi dapat ditekan dengan berkurangnya uang yang beredar, pengeluaran masyarakat jadi lebih terkontrol sehingga harga barang tidak naik terlalu cepat. Yang kedua, nilai mata uang lebih stabil. Contohnya, inflasi yang terkendali membuat nilai rupiah tidak mudah melemah dan lebih stabil dalam jangka panjang. Ketiga, menjaga kestabilan keuangan kebijakan. Ini membantu mencegah gejala ekonomi yang berlebihan, sehingga sistem keuangan tetap aman dan terkendali. Dampak negatifnya pun ada 3. 1, pertumbuhan ekonomi melambat. Karena uang yang beredar lebih sedikit, maka aktivitas ekonomi seperti produksi dan transaksi bisa ikut turun. Yang kedua, investasi dan konsumsi menurun. Masyarakat dan pelaku usaha cenderung menahan pengeluaran karena biaya pinjaman lebih tinggi. Yang ketiga, potensi meningkatnya pengangguran. Jika produksi menurun, perusahaan bisa mengurangi tenaga kerja sehingga resiko pengangguran meningkat. Suku bunga terhadap inflasi adalah hubungan antara tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral dengan kenaikan harga barang dan jasa. Secara umum, inflasi. Suku bunga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi melalui pengaruhnya terhadap konsumsi dan investasi masyarakat. Hubungan suku bunga dan inflasi itu ada 2. 1, jika suku bunga naik, masyarakat cenderung mengurangi pinjaman dan konsumsi sehingga inflasi perlahan bisa ditekan. Yang kedua, jika suku bunga turun, pinjaman menjadi lebih murah, konsumsi meningkat dan inflasi cenderung naik. Jika suku bunga naik, 1, kredit menjadi mahal, artinya biaya pinjaman meningkat sehingga masyarakat dan pelaku usaha berpikir 2 kali sebelum mengambil kredit. 2, konsumsi dan investasi menurun. Karena pinjaman mahal, masyarakat mengurangi belanja dan pelaku usaha menunda ekspansi atau investasi. 3, jumlah uang yang beredar berkurang. Lebih sedikit orang yang meminjam uang sehingga peredaran uang di masyarakat ikut menurun. 4, permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Daya beli melemah menyebabkan permintaan barang dan jasa ikut berkurang. Jika suku bunga turun, 1, kredit menjadi lebih murah, pinjaman lebih terjangkau sehingga masyarakat lebih tertarik untuk meminjam. 2, konsumsi dan investasi meningkat, masyarakat lebih berani berbelanja dan pelaku usaha lebih efektif melakukan investasi. 3, uang yang beredar bertambah, meningkatnya kredit membuat peredaran uang di masyarakat semakin besar. 4, permintaan barang dan jasa meningkat, daya beli naik sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih hidup. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu kebijakan moneter merupakan instrumen penting yang digunakan Bank Sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter ekspansif diterapkan ketika perekonomian melemah dengan cara menurunkan suku bunga dan menambah jumlah uang yang beredar agar mendorong konsumsi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif digunakan saat inflasi tinggi dengan menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan laju permintaan dan mendorong kestabilan harga. Suku bunga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap inflasi.
Suku bunga rendah cenderung meningkatkan aktivitas ekonomi yang mendorong inflasi. Suku bunga tinggi dapat menekan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, penentuan kebijakan moneter harus dilakukan secara tepat dan seimbang agar tujuan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.